warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore abang-abang penonton setia Juri Candle nih ya, tentunya yang selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang berkah. Masya Allah, alhamdulillah pada hari ini saya masih bisa memberikan edukasi berupa konten buat teman-teman sebagai pemahaman di dalam dunia trading tentunya ya. Oke, di sini pembacaan candlestick di C5-nya lemah turun dan konfirmasi lemah turun. Oke ya, teman-teman. Kita tunggu nih, ada resisten di sini. Perhatikan ada resisten level harga. Ya. Tunggu ya, teman-teman harus tunggu nih. Reaksi harga yang bergerak di situ. Oke. Ini sinyalnya juga kurang bagus. Sabar ya teman-teman ya, untuk open posisi ini sinyalnya mati aplikasinya nih. Mohon maaf ya. Masya Allah. Kita mau sell ini. Siap-siap sell ya teman-teman ya. Tunggu. Ini kendala sinyal soalnya. Jadi harus benar-benar sabar ya teman, nunggu dia naik dulu sedikit kita baru sell ya. Oke. Kita baru sell di sini. Alhamdulillah. Udah keburu turun. Yang udah nggak ada naik lagi ya. Open posisi kita berapa layer tuh? 14. Berarti 5 layer. 5 ya. Masya Allah. Kalau dia turun kita profit ya, alhamdulillah. Kalau dia naik berarti ya kita loss. Kita loss 1 layer ya teman-teman ya. 1 layer kita loss tadi. Kenapa loss? Iya tadi sinyalnya ya. Nggak apa-apa. Alhamdulillah. Kita bisa perhatikan di sini ya teman-teman. Tadi saya mau sell di area resisten nih, pas diem aja di sini nih. Kendala sinyal. Karena apa? Di sini kan pelemahan menurun, kenaikan sudah dijalankan logikanya gitu. Dia udah bergerak ke area resisten. Jadi dia karena dia lemah turun, jadi dia harus ke level resisten gitu ya. Untuk melakukan penurunan karena di sini kenaikannya dijalankan gitu ya teman, di pertengahan periode. Maka close price-nya dia melakukan penurunan gitu ya teman-teman ya. Oke, kita baca lagi di sini C5-nya kenaikan ya teman. Perhatikan di sini kenaikan. Namun sini kenaikannya cenderung kurang kuat ya. Kita ganti dulu waktunya. Nah, yang saya bilang nih, agar teman-teman tidak keliru di sini. Informasi kenaikan, konfirmasi kenaikan. Ini ada level resisten. Ini ada level resisten di sini. Sedangkan di sini terbentuk support. Kita kan mau entry buy ceritanya, karena informasi dan konfirmasi mengatakan naik walaupun lemah gitu. Oke, di sini nggak masalah kita menunggu dulu 1 candlestick setelah konfirmasi ini. Untuk apa? Untuk mendapatkan koreksi, ataupun di sini nanti akan ada pembatalan kah atau apa kan, kita nggak tahu gitu. Yang penting kita udah membaca area dulu gitu teman-teman.
Oke. Tembus ya teman-teman ya. Ada level resisten di sini. Kita harus pertimbangkan nih untuk melakukan entry. Sekarang sell kita entry-nya. Berapa layer ya? Layer kita entry 10 layer ya, Masya Allah. Di sini terjadi resisten ganda, apa yang disebutnya double resist, kalau orang bilang double resisten ya. Nggak ada pendukungnya kenaikannya lagi, udah dia mendekati area pendukung penurunan. Itu yang saya bilang, reaksi harganya dia gimana tadi ketika bergerak di resisten. Jangan serta-merta kita langsung open posisi. Kita harus tunggu reaksi harga dulu ya di area resisten tersebut gitu. Masya Allah, kalau ini turun kita profit. Tuh ya, pahami karakternya ya teman-teman, harus pahami karakter ini, karakter area dan wilayah. Kita nggak serta-merta baca harga candlesticknya, tapi kita melihat juga dari segi area untuk open posisi gitu. Kita udah masuk periode kedua ini ya, masuk periode kedua. Apakah di sini kita akan profit ataupun loss, yang penting kita udah menganalisa gitu teman-teman. Insya Allah ya, profit kita banyak. Tipis banget ini, dia nggak mau turun jauh, kena sedikit ya, kena satu layer lagi kita, Masya Allah. Tapi kita masih profit, keseluruhan kita masih profit ya. Tadi masih profit, sekarang masih profit gitu ya, Masya Allah. 2 periode ini kita masuk gitu. Kalau periode tadi kan udah jelas banget dia penurunan lemah, kita tunggu di resisten global untuk melakukan entry sell gitu kan. Kalau ini udah di area resisten, harga main dia sideways gitu-gitu aja, harga geraknya situ-situ aja kan, nggak ke atas nggak ke bawah. Mau ke atas ada resisten double, ke bawah dijaga support, sideways kan, itu berarti gitu. Jadi teman-teman yang harus diingat, ketika harga bergerak ke area resisten yang kemarin materinya nih ya, ini kita gambarkan nih resisten nih, ini resisten ya, garis ini adalah resisten. Ketika kita sudah mendapatkan informasi dari sebuah candlestick, yang saya bilang candlestick itu informasinya hanya sekedar indikasi aja gitu, yang mendukungnya kita untuk melakukan open posisi itu ya area dan wilayah yang hadirnya itu ya. Ketika dia lebih dekat ke resisten ya kita entry-nya sell lah, ketika dia dekatnya ke area support ya kita entry-nya buy. Jadi hanya indikasi, informasi dan konfirmasi itu bisa dibatalkan oleh wilayah SNR gitu. Nah, udah dapet nih informasi terkonfirmasi di C1, lalu harga naik. Nah, di sini ada resisten. Kita tunggu harga bergerak ke resisten itu, apa reaksi yang akan muncul di resisten tersebut. Kan gitu. Jadi nggak langsung entry kita buy. Gimana kalau dia kayak ini posisinya
kenaikannya di akhir periode, di bawah sini, nggak di atas sini, kan kita loss. Nah makanya itu harus memperhatikan ketika kita mau open posisi gitu teman-teman. Masya Allah ya, boleh di periode ketiga kita open posisi lagi nih. Ini informasinya lemah turun, konfirmasinya juga lemah turun ya. Sebentar kita lihat dulu, kita boleh buy di sini. Bentar, tunggu turun lagi dah, tunggu dia turun lagi satu layer ya di atas, tunggu dia turun lagi sebentar. 1 2 3, aduh ketarik lagi ke atas. Pelemahan penurunan, tren sedang kenaikan ini, perhatikan trennya sedang kenaikan. Hadir informasi pelemahan penurunan, ini ada resistance, area resistance yang area resisten ya, benar saat resisten lah karena ini sideways. Resisten ini udah ditembus sama mana, sama ini gitu. Kemungkinan harga akan koreksi ke area tersebut. Kita lihat dulu, tambah layernya. Ketika dia turun kita tambah layernya. Open posisinya ya, itu untuk merecap. Tren naik ini, dominan buyer, dominan bullish. Ini nggak ada pendukung penurunan selain yang resisten global di samping. Ini udah ditembus juga, lihat no, sini udah ditembus. Oke, Masya Allah, kita profit lagi. Kita berapa layer ini? 76 layer ya, open posisi 6 layer. Oke, perhatikan sampai close periode. Cek dulu. Alhamdulillah, profit lagi kita ya. Masuk sesi ketiga, masuk di sini jelas informasi C5-nya pelemahan penurunan, trennya sedang kenaikan, supportnya bertingkat. Logikanya kalau supportnya bertingkat mendekati area resisten itu gimana ya teman-teman? Misalkan di sini support, sini support, di sini support. Kita gambar resistennya. Ini resisten. Mustahil ketika dia terbentuk support dia bergerak ke atas langsung ke resisten, dia bakal nembus. Mustahil ya. Kalau di time frame kecil dia bergeraknya impulsif. Tapi ketika dia ke sini turun lagi, kan dipantulin tuh, turun lagi membentuk lagi support di sini. Gitu. Dia mencoba naik lagi ke atas. Ini masih ada kemungkinan untuk menembus, walaupun hanya memberikan inisial ataupun sumbunya aja yang di breakout. Gitu. Misalkan udah breakout nih sumbunya, terus turun lagi ke bawah, membentuk lagi support. Nah, yang ketiga ini supportnya semakin mendekati ke area resisten. Das, ini yang lebih mendominasi resisten yang udah berapa kali di retest ini akan ditembus. Logikanya ini SNR ketinggiannya 3 meter, ini 2 meter, ini 1 meter. Kita lempar bola dari bawah ke atas, ke atas atap ya. Dia cuma nyampe doang, jebolnya enggak, geter juga enggak. Dia mantul lagi kan ke bawah, kena lantai gitu. Ketika dia mantul lagi ke atas, kemungkinan retak tapi belum bolong. Nah, ketika dia di sini mantul lagi ke bawah, tapi dengan lantai yang lebih rendah dari atapnya,
berarti ketinggiannya lebih naik kan 1 meter misalkan. Nah ketika mantul lagi ke atas di sini kira-kira gimana, jebol apa enggak tuh atapnya. Semakin dekat ke area atap kita lemparkan bola, apakah jebol apakah enggak, gitu aja logikanya gitu teman-teman ya. Kan ini kita asumsikan sebagai support gitu ya teman-teman. Cara melogikakan yang kita jangan terpaku hanya dengan informasi candlestick, karena informasi candlestick itu ya balik lagi ke logikanya, logika untuk melihat area dan wilayah dukungan untuk open posisi nggak serta merta akan langsung direalisasi, bisa aja di periode selanjutnya, nggak direalisasi di periode yang sekarang gitu. Kalau teman-teman trading yang harus benar-benar dipelajari yaitu area dan wilayah. Makanya buat teman-teman penonton setia di Juri Candle ini, silahkan yang ingin gabung di grup edukasi Juri Candle silahkan, linknya ada di grup, ada di deskripsi video. Jangan lupa di like, share, dan komen, dan juga subscribe. Mohon dukungannya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang selalu mendukung dan mensupport channel ini. Masya Allah. Semoga Allah memberikan kesehatan selalu dan rezeki yang berkah, amin ya. Alhamdulillah untuk 3 sesi di sore ini kita diberikan profit ya, walaupun tadi ada 1 layer yang kena kan, kita anggaplah itu ini sodakoh gitu ya, sodakoh ya. Oke, terima kasih. Mungkin sekian dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga money management dan juga kontrol emosi dalam bertrading gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.